Jadi sekarang kita kiaskan kepada Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin levelnya apa dalam ilmu nasab? Apakah beliau termasuk an-nasabah ya, atau termasuk apa istilah-istilah dalam ilmu nasab itu? Atau hanya mustaghil bi ilmil ansab, atau bahith, peneliti. Nah, karena likulli fannin rijaluh, semua fan itu ada orang ahlinya. Wa likulli rijalin fannuh, dan setiap orang itu ada keahliannya. Wa man takallama bi ghairi fannih ata bil ajaib. Orang yang berbicara di luar dari spesifikasinya, dia akan mendatangkan hal-hal yang aneh, yang muskil. Nah, sehingga saya melihat kesamaan itu seperti Syalbani dalam ilmu hadis. Beliau banyak mensahihkan yang dhaif dan mendhaifkan yang sahih. Dan itu bukan berdasarkan standar ilmu hadis yang mu'tamad, tapi betul-betul dia memberi syarat gharib. Orang Wahabi membelanya dengan beliau punya manhaj muayyan, katanya. Satu manhaj khusus. Kalau semua orang yang merusak struktur keilmuan yang sudah mapan selalu dibenarkan dengan istilah mempunyai manhaj khusus muayyan, maka ya udah, dokter ahli mata suruh ngoperasi kelamin, dokter kulit suruh ngoperasi jantung gitu. Nah, ini kan gak nyambung. Jaga sembung bawa golok, pengen nebang pohon kan, gitu. Dan saya lihat apa kesamaannya, diantaranya standar ganda, tidak ada fairness ya, kejujuran ilmiah, kemudian cenderung apa istilahnya, tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi mengimani atau menggunakan ilmu nasab sebagian tapi mengingkari sebagian. Ini kan nggak kafah. Kemudian yang paling parah itu dia pakai konsepnya deduksi ya. Deduksi itu kan berarti dia punya kesimpulan dulu, maka dia cari dalil untuk membenarkan kesimpulannya. Bukan pola induksi yang mana dia mencari, meneliti semua dalil, kaedah, dan segala hal yang terkait, baru istinbat gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Contoh kan Syalbani itu kan idza ajabahul hadits sahah wa idza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau hadis itu sesuai dengan pendapatnya, dia sahihkan. Kalau nggak sesuai, dia dhaifkan. Ini kan muskilah. Bahkan ada satu hadis dengan redaksi yang sama, riwayat yang sama. Katanya gini, hadis ini setengahnya sahih, setengahnya dhaif. Ini kan bermasalah sekali gitu. Jadi dan nggak pernah ada gitu. Nah, itu mungkin ya. Jadi, dan saya disclaimer itu, video terbarunya Guzaini itu yang mengkiaskan Kiai Imaduddin dan Albani itu murni dari kata-kata saya, tapi beliau belum ngasih royalti itu. Luar biasa. Luar biasa. Kalau saya baca dulu. Gimana? Sebentar saya mau. Kalau saya sebetulnya nggak setuju. Artinya Syalbani masih ada kelas. Enggak. Artinya Syalbani bandingkan penguasaan ini kepada jauh. Baru yang bercanggah atau bertentangan dengan konstruksi keilmuan atau transmisi keilmuan yang sudah diakui dan sangat mapan, dibangun ya dengan mapan, tapi justru dia menguatkan. Mujaddid itu sifatnya dia merefresh penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh orang-orang Ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa kata Nabi itu ya? Orang yang bukan ahlinya ngomong lah. Orang bukan ahli agama ngomong agama. Hum sighar, kata Nabi itu mereka tuh kayak anak kecil walaupun umurnya tua. Anak kecil kan gitu, nggak mau kalah, nggak mau mencari
kebenaran, tapi yang dicari kemenangan, selalu pembenaran dan sebagainya. Yang jelas seperti Imam Al-Ghazali disebut mujaddid karena dengan karya fenomenalnya Ihya'u Ulumiddin. Kenapa disebut Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu agama? Karena agama saat itu sudah mati. Agama di tangan ulama menjadi satu bahan transaksional yang mereka itu banyaknya hubud dunia, jadi ulama sultan, bahkan fatwa diperjualbelikan di pinggiran jalan Irak itu, di Baghdad itu saat itu. Artinya, dan itulah mujaddid, memperbaiki apa yang rusak. Dikuatkan dengan hadis Nabi ketika menjelaskan ghuraba itu apa? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Yaitu orang-orang yang bangkit memperbaiki apa yang sudah rusak dari umatku. Nah, kalau justru menabrak sawadul a'zam, menabrak konstruksi keilmuan yang sudah 14 kurun ini diakui, diiktiraf oleh para ulama sebagai warasatul anbiya, maka itu bukan mujaddid, tapi apa namanya? Rusak tepatnya gitu. Namanya itu mujallid, tukang julid. Mujallid. Begitu kira-kira. Berarti gini. Mohon maaf. Untuk kita pakai ada usul fikih. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu adalah bagian daripada tasawurnya, yaitu deskripsinya. Kita deskripsikan dulu, dudukan dulu DNA ini apa, bagaimana basmah al-wirathiyah ini. Ternyata setelah diteliti oleh para Kongres Fikih Internasional dengan mendatangkan para ahli-ahli DNA, menjelaskan keterangan mereka dan meneliti selama 1 tahun loh, bayangkan. Mereka memutuskan bahwa DNA itu pada akhirnya, singkat cerita, didudukan hanya sebagai murajjih, bukan musahih. Dan ini bentuk insafnya para ulama fikih. Dia tidak menafikan sains, perkembangan ilmu pengetahuan yaitu DNA, tapi juga tidak gumun. Apa gumun itu? Tidak kesusu, tidak tergesa-gesa, ya, terburu-buru untuk mendewa-dewakan sains baru ini, sehingga mendudukannya sangat tinggi, ya, tergopoh-gopoh seperti itu. Jadi sangat tidak sekali. Oke, ini sebagai ilmu pengetahuan, ilmu Allah yang diteliti sesuai dengan Allamahul Bayan, yang Allah mana mengajarkan malam ya'lam. Kemudian tapi juga didudukan dengan proporsional DNA ini. Jadi kami membacanya DNA ini hanya sebagai murajjih, bukan sebagai musahih. Berarti kan dia bisa dijadikan alat merusak konstruksi ilmu nasab bila didudukan lebih daripada proporsionalnya, yaitu sebagai musahih. Nah, itu yang jadi muskilah. Atau sama sekali dinafikan. Oh, saya udah nggak percaya sama DNA itu, apa itu DNA itu. Nah, ini juga kan kebodohan dan kejumudan. Padahal kita tahu saintis awal perkembangan Islam sebelum Renaissance itu kan dunia ini kan dibangun oleh para ulama-ulama Islam, baik di kedokteran, kimia dan sebagainya. Begitu. Iya. Artinya muraji itu kan artinya penjelas, ya. Yang namanya penjelas itu sifatnya berfungsi untuk sesuatu yang buram. Nah, kalau sesuatunya sudah wadih, maka untuk apa? Begini, ayah saya suka ngasih analogi begini. Ada orang nyalain petromak, tahu petromak ya? Iya. Lampu pijar zaman dulu tuh. Iya, yang ada orang nyalain petromak di bawah sinar matahari siang bolong. Itu orang apa namanya? Lah, kedudukan DNA walaupun dia wa in kana murajjihan, sebagai murajjih di hadapan ilmu nasab yang sudah secara tasalsul diwariskan oleh para ulama dengan segala tatawuratnya, ya, perkembangannya, itu seperti petromak di hadapan matahari. Ya, kamu udah ada matahari, ngapain